Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dinda, Fia dan Arkan, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk materi IPS kelas 7 hari ini, kita coba melihat peninggalan-peninggalan sejarah masa Islam yang ada di Indonesia. Ada masjid, keraton, nisan, karya seni rupa, seni ukir, syair, suluk, dan hikayat. Nah, berikut tampilannya. Mari kita ke Aceh dulu. Ini ada Masjid Baitur Rahman yang berada di Aceh. Waktu itu pas gempa beberapa tahun yang lalu silam. Nah, bangunan-bangunan di sekitarnya itu pada runtuh, tapi masjid ini tetap utuh. Subhanallah, kuasa Allah ya. Kemudian ada masjid dari Demak, Kerajaan Demak pada waktu itu masih berdiri kokoh. Nah, untuk sekarang masjid ini dijadikan tempat wisata juga selain tempat ibadah. Kemudian ada juga masjid ini di daerah Mojokerto. Nah, kemudian ada Masjid Cheng Ho. Masjid Cheng Ho ini seperti yang pernah Miss ceritakan di kelas, yaitu di Laksamana Cheng Ho yang berasal dari Cina. Dia itu berdagang ke Indonesia, berlayar ke Indonesia, kemudian masuk Islam, dan dia juga menyebarkan agama Islam. Nah, ini salah satu peninggalan beliau yang berada di Surabaya. Kalau yang ini juga peninggalan Cheng Ho, ini yang berada di Purbalingga. Ini mirip sekali sama kelenteng, tapi sebenarnya ini masjid. Kemudian yang ini yang berada di Balikpapan. Nah, yang di Balikpapan ini Miss sudah pernah ke sana. Masjidnya tidak terlalu besar, tapi sangat ramai dikunjungi orang, terutama pada hari Jumat. Letaknya sangat strategis di tepi jalan, di jalan utama. Nah, kemudian ada peninggalan keraton. Keraton yang ini keraton Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta. Nah, ini sudah tidak asing karena sangat ramai sekali wisatawan berkunjung ke sini, baik domestik maupun dari luar negeri. Kemudian ada Keraton Solo. Nah, Keraton Solo ini sekarang bangunannya sudah mulai usang. Kemarin Miss ke sana itu bangunan yang bagian belakang sudah mulai ada yang bolong, ada yang catnya sudah rusak dan segala macam. Mungkin perawatannya juga yang kurang intensif ya. Kemudian ada peninggalan nisan atau batu nisan. Nah, untuk yang ini adalah batu nisan Ini adalah batu nisan Raja Pasai yang berada di Aceh, tepatnya di Desa Keruweng, Aceh Utara. Nah, kemudian kalau yang ini adalah nisan Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati. Oke, Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Nah, untuk yang Sunan Gunung Jati ini ramai sekali penziarah, terutama pada hari-hari libur atau hari-hari besar. Itu dalam satu hari bisa mencapai 150 bus, baik pagi, siang, sore hingga ke malam. Nah, berikut kita lanjut dengan slide seni ukir. Nah, kemudian ada seni kaligrafi. Anak-anak Miss bisa lihat ini gapura, zaman dulu ada seni kaligrafinya. Nah, bagian yang tengah ini, nah ini lafaz potongan ayat suci. Kemudian yang berbentuk figura ini biasanya dibuat hiasan di dinding, di masjid ataupun di rumah-rumah. Kemudian ada seni ukir. Seni ukirnya bagus sekali ya, bahkan sampai sekarang pun masih ada. Untuk seni ukir itu yang terkenal di daerah Jepara kalau saat ini, karena banyak menghasilkan para pengukir yang berkualitas dan bagus-bagus. Kemudian ada seni rupa. Ini sebuah lukisan yang menggambarkan tentang perperangan pada zaman Islam dulu. Kemudian ada gambar hewan yang dilukis di atas kulit hewan. Nah, ini gambar seekor rusa ya. Kemudian ada lagi syair. Syair itu yang berada di kota kita Tanjung Pinang yang sangat terkenal dengan Gurindam 12. Pengarangnya Raja Ali Haji Pisabilillah
yang juga sudah dinobatkan oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional dari Kepulauan Riau. Nah, kemudian ada yang namanya suluk. Suluk itu merupakan satu kegiatan ibadah yang mensucikan diri, di mana mereka berkumpul di masjid, kemudian mereka berzikir, berdoa, meminta kepada Allah dan mensucikan diri dari dosa-dosa yang telah diperbuat sebelum-sebelumnya. Nah, biasanya ini masih dilakukan di Maluku, kemudian di Aceh. Untuk saat ini terkenalnya dengan sebutan baiat atau pembaiatan. Nah, yang terakhir kita akan melihat hikayat. Nah, berikut contoh hikayatnya. Hikayat Saijan dan Ikan Todak, kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau yang terletak di perairan Kalimantan Selatan. Pulau Halimun dikenal juga dengan nama Pulau Laut. Pulau Halimun masuk ke dalam cuaca sangat panas dan membuat tubuh Datuk Mabrur mandi keringat. Pada malam hari, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Demikian ulasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu selalu.